Shalom. Iya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih anugerah Tuhan. Untuk itu kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Saat ini tentunya kita fokus terhadap Tuhan, kita datang untuk meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Untuk sejenak waktu ini, pagi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan dulu pikirkan yang lain-lain, tetapi mari datang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan lewat pujian kita pagi hari ini. Baik, silakan. Shalom, apa kabar? Pasti luar biasa. Haleluya. Kita mau katakan pada pagi hari ini, gak ada yang lebih indah kecuali memuji nama Tuhan. Katakan pada pagi hari ini, Kau yang terindah di dalam hidupku, bahkan Engkau yang termanis ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, dalam hidupku Tuhan, tidak ada yang lain. Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya,
kita ialah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia-Nya menyertai ibadah ini dari awal sampai pada selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, shalom semuanya. Pada pagi hari ini Shalom, kita akan shalom. terus sembah Dia. Puji Mungkin Tuhan. dalam seminggu berjalan ini ada banyak tantangan, cobaan, bahkan pergumulan yang luar biasa, saudara. Tapi tetap percaya bahwa berkat Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kita. Ada amin? Katakan pada pagi hari ini, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Engkau besertaku, Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Amin. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya, Amin. berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya. Aku percaya, Amin. berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ya Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan aku percaya, Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
Akan mujizatmu senantiasa terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Kami sudah menyembah, kami sudah memuji Engkau pada pagi hari ini. Dan kami mau bergirang terus buat Tuhan. Karena Engkau yang sudah menetapkan langkah-langkah kami. Amin, Dan amin. kami tahu Tuhan, Engkau dan Haleluya. jalan keselamatan dan Amin. kebenaran dan hidup. Yes. Haleluya Yesus, haleluya. Kasih. Dan puji termulialah Engkau Tuhan. Kami mau bergirang buat Engkau. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yes. Kita mau katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ada amin? Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, Tuhan menopang.
bangkit kau. Walaupun ada AC, saudara, dan keringat, Bapak Ibu sudah berkeringat di rumah. Puji Tuhan. Ya, kalau belum berkeringat, loncat-loncat lagi memuji Tuhan sepanjang hari ini, saudara. Karena kita kan masih PPKM, stay at home. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita ulangi sekali lagi pujian ini, saudara. Ku yakin, haleluya. Imani apa yang kita perkatakan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Benar Bapak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Engkau mengangkat hidup kami, Engkau menyembuhkan hidup kami, Engkau menopang hidup kami, memulihkan hidup kami. Haleluya. Kami ada sebagaimana pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu Amin. semata. Terima kasih Tuhan untuk mujizat demi mujizat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Khususnya mujizat jika kami masih boleh bernapas. Iya. Kami masih boleh menghirup udara bebas dengan Haleluya. oksigen yang gratis Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan bersyukur, dan ajarlah hati kami untuk bersyukur senantiasa untuk apapun yang kami alami, kami rasakan saat ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap ditaburi Haleluya. kebenaran firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya kita katakan Amin. amin. Ya, shalom. Shalom, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya tidak bosan hanya kami berdua. Puji nama Tuhan. Percaya PPKM berakhir, kita bisa ibadah seperti biasa ya, dengan berganti-gantian, tapi saat ini masih PPKM Saudara. Ya, kita buka Markus hari ini. Ada yang namanya Injil Markus. Markus. Oh ya, tetangga saya namanya Pak Markus. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita baca dari Markus 11 ayat 12 sampai ayat 14. Nanti ayat 20 sampai ayat 26 itu mengenai Yesus mengutuk pohon ara. Ya, Yesus mengutuk pohon ara. Kita baca berganti-gantian, kaum pria nanti ayat genap, kaum 12 sampai 22. ayat 12 sampai 14, terus ayat 20 sampai ayat 26. Yes. Ya, kaum pria dulu, nanti kaum wanita ayat ganjil. Ya, dimulai. 2, 3. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20, kaum pria lagi. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26 bersama-sama. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat ayat ini hari ini ya, ada sepertinya sesuatu yang luar biasa dan unik di sini, saudara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ya, karena Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Jadi dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Jadi jangan sekali-kali berkata gini, dia kan Tuhan yang berkuasa. Ya, benar, saudara. Tapi itulah keluar biasaan yang luar biasa sama Tuhan. Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah, ingat, yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja,
sebab memang bukan musim buah ara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus yang menuntun kita di dalam setiap firman Tuhan yang boleh kita baca. Ya, di sini dikatakan, terus apa yang kira-kira yang mau dicari Tuhan di pohon itu? Karena memang bukan musim buah ara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang 2 ini, saya mendapatkan ada 3 hal di sini ya. Mungkin ini berbeda-beda poin-poinnya karena ini 2 perikop, saudara. Tapi yang saya lihat di sini, saudara, tidak ada yang kebetulan Yesus merasa lapar di tempat itu. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Saudara, ya banyak terjemahan, banyak penafsiran. Tapi saya pernah mempelajari ini. Suatu pohon, saudara, suatu pohon ada namanya taks. Itu tanda-tanda ada sebuah pohon itu akan berbuah. Dan itu pun tidak dia temukan di pohon itu, saudara. Itu pun dia tidak temukan di pohon. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Kata apa-apa ini, saudara, saya pernah pelajarin dalam sebuah pelajaran ya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Saudara, dalam kehidupan ini sering sepertinya orang lebat berdaun, saudara, tapi tidak menghasilkan buah. Ya, ya, kelihatannya rohani, ya, kelihatannya wow, tapi tidak ada tanda-tanda untuk berbuah pun tidak ada. Karena di pohon ara itu ada sesuatu yang berbeda. Pohon itu akan berbuah, akan ada apa-apa. Kalau diterjemahkan itu ada taks, namanya itu TAGS. Nanti bisa buka di di Google apa di tafsiran itu, saudara. Katakan di situ, itu pun tidak ada. Makanya ini jangan seorang pun makan buahmu. Pertama ketika saya membaca ini, itu kan bukan musim ara. Tapi kenapa dia mengutuk pohon itu, saudara? Nggak ada tanda-tanda pun dilihat yang ada di pohon ini, saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan masih izinkan kita sampai saat ini, dan mungkin kita hanya kelihatan subur dari segi fisik, subur dari segi materi, subur dalam segala hal, tapi sebenarnya buah-buah kebenaran tidak ada. Tanda-tanda buah kebenaran tidak ada. Saudara, kita bisa mengelabui manusia, bisa kita membohongi semua manusia dan kelihatan rohani, saudara. Tapi ingat, ketika kita datang, berapa orang yang sudah kita bawa kepada Tuhan Yesus? Adakah jiwa-jiwa yang pernah kita layani untuk terima Yesus masuk ke dalam karya pertobatan, saudara? Tanda-tanda itu pun tidak, tapi kelihatannya wow. Saudara, tadi pagi saya dapat gini, jangan sampai Yesus lapar ketika Yesus lewat kita, saudara. Ya, Tuhan masih sayang, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, saudara. Saya melihat bagaimana kami bulan Desember, Januari itu mengalami kena juga giliran. Katanya ini COVID ini kayak arisan, kayak bergilir, saudara. Tapi jangan sampai mengena kepada Bapak Ibu ya, yang belum kena, yang sudah kena, terimalah, puji Tuhan. Karena saya percaya seperti tadi malam itu, saudara, Tuhan mau kita mengisolasi diri kita sendiri, ya. Sampai Tuhan mengisolasi. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus ketika dia seharian melakukan mukjizat, melakukan pelayanan, saudara. Dia naik ke atas bukit dan berdoa di situ. Dia sendirian dengan Bapaknya. Nah, saat-saat ini, saudara, itu mau saya katakan, kita harus berbuah. Jangan sampai tidak ada tanda-tanda kebenaran di dalam hidup kita, saudara. Makanya kita tidak menghakimi siapapun. Tapi melalui firman ini, mari kita cek and recheck hati kita. Apakah sepenuhnya kita sudah ada tanda-tanda? Karena dia bilang, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Ternyata apa-apa pun tidak ada, saudara. Jadi tidak ada tanda-tandanya. Makanya kita bersyukur jika Tuhan izinkan. Ya, yang mengikuti live ini hari ini, mungkin sudah pernah kena. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, saudara. Kalau saya bilang orang yang kena COVID itu Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Termasuk kami dengan Pak John, Desember, Januari sudah hampir koid di Medan, saudara. Ya, karena semua udah mencengkram.
Iya kan? Ini napas sudah rasanya mau ditarik, saudara. Kau mati, kau mati, kau. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya saat ini, saudara, Tuhan mengizinkan kita. Saya melihat di sini, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Saudara, ini bukan hanya cerita seperti manusia kayak dongeng, saudara. Jangan sampai Yesus merasa lapar ketika dia mengingat kita, saudara, dan tidak melihat tanda-tanda sesuatu ada yang berfungsi, yang berguna. Makanya sekarang masih ada waktu. Masih ada waktu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan hanya daun-daun. Orang lihat, wih, Bapak itu hebat, Ibu itu hebat. Kalau khotbah, wow. Kalau buat KKR, wow. Ketika Tuhan datang, dibilang ternyata hanya daun-daun saja. Tidak ada tanda-tanda ya untuk berbuah. Karena pohon ara itu dikatakan di situ, kalau dia mau berbuah ada tanda-tandanya. Karena dikatakan itu memang bukan musim. Bisa ada sisa buahnya atau memang tanda-tanda mau berbuah, ini tidak ada. Makanya dikatakan di ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi poin yang pertama, saudara, dikatakan di situ, ya, masih ada waktu kita untuk membenahi saat ini. Sudah adakah tanda-tanda apa-apa ditemukan Tuhan dalam diri kita? Mari kita introspeksi diri kita. Tuhan, apakah aku sudah berbuah? Ya, apakah aku sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Masih ada waktu. Ini masa-masa penuaian, saudara, penuaian jiwa-jiwa, dan masa-masa yang sangat mengerikan, mencekam saat ini. Hanya tinggal menunggu giliran aja. Ya, kita tidak tahu, saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang pertama itu jangan sampai kelihatan kita lebat, daun, ya. Daun-daun saja, sebab memang bukan musim. Ya, jangan hanya wah keren, daun-daun subur, makmur, sepertinya wow. Tapi di dalam dia, saudara, kita khotbah terakhir, ayat terakhir selalu katakan perbuatan kita akan menyertai kita. Apakah kita sudah memberi buah, saudara? Yang kedua, ayat 20, Markus, yang bagi yang baru bergabung, ayat 20 dari Markus 11. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lihat, Tuhan tidak main-main, saudara. Jika Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita, ini memang keras. Karena ini sudah masa-masa saat-saat terakhir, saudara. Ya, selama ini mungkin kita bisa songong. Apaan itu? Ngapain banyak berdoa? Ngapain rajin beribadah? Toh juga, sekarang saudara mau kemana pun sudah rasa curiga yang tinggi. Jangankan keluar, di rumah pun. Suami pulang dari luar, siapa yang OTG? Dia sudah mencurigai. Pokoknya semua udah serba ini. Saudara lihat di sini. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Apa kata Tuhan di situ? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini sepertinya kok di situ dia menemukan hanya daun-daun. Makanya saya bilang kita harus pisahkan. Yang kedua, saudara, ketika kita berdoa, kita jangan bimbang. Ya. Yang pertama tadi, check and recheck kita. Apakah kita hanya daun-daun yang lebat? Tidak ada berbuah, tidak ada tanda-tanda berbuah. Yang kedua, jangan bimbang. Ini beda versi di sini. Jangan bimbang, saudara. Tapi dikatakan, dia berkata kepada pohon itu, kamu selesai, saudara. Di situ Tuhan mengingatkan kepada kita, apapun yang kita perkatakan, asal yang kita doakan, percaya bahwa
telah kau menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi jangan bimbang. Kita buka sebentar Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dari ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang, saudara, tidur pun gak enak. Padahal dia sudah doakan. Mulai hari ini kita lihat, ketika Tuhan berkata kepada pohon itu, selesai. Satu sisi tadi, makanya saya bilang satu sisi, kenapa dia kutuk pohon itu? Karena tidak ada tanda-tanda di situ. Ya, tanda-tanda berbuah atau sisa buah atau apa di situ. Yang kedua, itu Tuhan memberikan teladan ketika kau berkata, gunung ini pindah ke sana. Ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya terjadi. Saudara, yang kedua, jangan bimbang. Ya, saya pribadi jujur ya, kadang ketika kita berdoa, ya, sering kita melihat situasi. Ketika kita berdoa, makanya dikatakan, kita boleh belajar dari seorang Bapak Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Roma 4 ayat 19-20 bisa dibuka. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, itu saya paling senang ayat ini. Kalau dilihat sekeliling saudara, nggak mungkin sudah tua, sudah opung-opung, sudah opa-opa, dan sudah nenek-nenek, saudara. Kita lihat di situ. Mulai dari ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, nanti Bapak Ibu boleh catat ayat-ayatnya. Tadi Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Ya, sekalipun tidak ada dasar berharap, itu yang ketika pegang firman Tuhan. Tadi seperti pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, bayangkan. Ku percaya, ku tak takut, engkau besertaku. Bahkan sekalipun badai gelombang menerpa, ya, aku tetap percaya bahwa pertolonganmu ada bagiku. Nah, itu saudara yang kita pegang. Jadi, jangan bimbang, saudara. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Jadi ada resepnya, minta tambah didoakan, hasilnya percaya maka kita akan menerimanya. Saudara, minta, doakan, percaya, kita akan menerimanya. Saudara, itu akan diberikan kepada kita. Kadang gini ya, kita mulai lemah, ya, mulai bukan lupa sebenarnya, tapi mulai kita ada selah iblis gitu kan. Nah, dikala kita seperti itu, dapat lagi firman. Makanya dibilang ibadah itu, mengandung janji. Ada saatnya kita sudah lemah. Tiba-tiba saya pernah dengar kesaksian seorang bapak seperti ini. Jadi waktu itu saya bawa firman, semua ada waktunya. Nah, ceritanya dia sudah rugi besar-besaran, saudara. Terus dia sebenarnya malas ke gereja. Dia bilang, aduh udah stres aku ini. Udah rugi, usaha saya udah rugi. Ternyata pas waktu itu firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada untuk membiarkan rugi. Saudara, itu kan ada 23 atau 33 itu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Terus ada waktu untuk membiarkan rugi. Langsung dia bilang, yes! Berarti dia bilang, hanya kata itu saudara, ternyata ada waktunya untuk rugi di situ ya. Makanya saya katakan,
oh Tuhan Yesus betapa luar biasa. Dia bilang, makanya saya tahu, dia kasih tahu ke saya, Bu, sebenarnya saya tadi nggak mau gereja. Terus kenapa? Saya bilang, cuman karena pas Ibu itu ada firman, ada waktunya untuk membiarkan rugi. Wah, berarti pokoknya udah. Jadi istilahnya gini saudara, dia langsung dapat kata kunci. Ada waktunya untuk rugi. Titik. Jadi dia mulai dari kata, hanya satu kata itu dia terhibur dan dia merasa semua yang hilang itu nanti Tuhan akan gantikan berkat. Tuhan akan gantikan berkat yang baru, saudara. Jadi saya melihat gini, saat ini mungkin kita sudah mulai di-strum lagi. Makanya dibilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu maksudnya saudara. Ada saatnya gitu, jangan bilang pendeta, wih serangannya lebih luar biasa saudara. Tantangannya lebih luar biasa. Makanya dibilang jangan lengah. Karena memang iblis itu berkeliling-keliling menerkam siapa yang dapat diterkamnya. Apalagi dilihatnya hamba Tuhan, ya ini kayaknya perlu saya ini. Saudara, di situ kita hati-hati saudara. Makanya tetap ya ibadah di mana ada ya. Berkali-kali saya katakan, selagi kita ini PPKM, ada YouTube, ada khotbah-khotbah di situ, bisa kita ikutin saudara. Ya, kita ikutin di situ. Nah, itu dia yang kedua, jangan bimbang ya. Minta, doakan, dan percaya maka kita akan menerima. Nah, yang ketiga, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan seterusnya. Saudara, dari poin perikop hari ini, yang pertama tadi check and recheck kita, apakah kita sudah berbuah, ada sesuatu yang Tuhan lihat dalam diri kita. Yang kedua saudara, jangan bimbang. Yang ketiga, lepaskan pengampunan. Ya, di zaman now ini saudara, jangan sakit hati. Contoh, ini kan lagi corona ini. Terus kita pikir dia punya uang. Terus kita pinjam saudara. Ternyata dia juga tidak punya uang sebenarnya. Jangan heran saat ini. Jadi sebenarnya kita berpikir gini, wah dia kan orang kaya. Kita kan nggak tahu juga dia punya cicilan. Kita kan nggak tahu gitu. Makanya saat ini saudara, merdeka. Lepaskan semuanya saudara. Minta langsung kepada Tuhan. Saya terberkati dengan ada kata hamba Tuhan, jangan titik-titik doa. Betul. Langsung. Kita ini sudah terbuka tabir itu. Kita langsung ya oleh darah Yesus ya. Ketika Tuhan bilang sudah selesai, berarti kita langsung ya di dalam nama Yesus maksudnya saudara. Jadi nggak ada lagi yang kalau dulu kan harus ada domba, kurban, apalagi zaman-zaman Salomo harus 1000 ekor, yang umurnya sekian tidak boleh bercacat celah, yang harus begini, yang betina, yang ini. Sekarang saudara kita sudah bebas. Makanya lepaskan roh pengampunan. Zaman sekarang ini saudara, orang akan semakin dingin. Kasih orang akan banyak semakin dingin saudara. Tapi kita dalam Tuhan harus panas, hangat ya. Hangat senantiasa. Kita harus memberikan suatu semangat spirit. Semua kita mengalami saat ini. Ya, mulai dari gereja yang besar sampai yang perintisan yang apapun, semua mengalami saudara. Kan bagaimanapun kita beraktivitas menjalankan segala sesuatu kan UUD ya. Ujung-ujungnya juga memang butuh duit saudara. Duit bukan segala-galanya, tapi kita butuh duit untuk melakukan segala aktivitas kita juga saudara. Nah di sini kita jangan sampai, kan dikatakan tadi, percaya kita jangan bimbang. Mulai saat ini, mari kita berdoa. Apa yang menjadi pergumulan kita? Kan dikatakan di situ, karena itu aku berkata kepadamu, ayat 24, apa saja yang kamu minta, ya, minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa saudara. Ya, sungguh luar biasa pada hari ini. Dan yang terakhir tadi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu, lepaskan pengampunan. Jangan kita tahan-tahan. Orang yang susah mengampuni itu menahan berkat saudara. Lepaskan.
Ya, mungkin siapa yang pernah gitu, lihat ya nanti kalau gua punya uang, lihat ya kalau masalah gua itu sebenarnya dendam, saudara. Ya, lepaskan saudara, lepaskan pada pagi hari ini. Jangan pernah berpikir, karena apa? Itu menghalangi berkat Tuhan dan membuat kita jadi sakit. Mikir sana, mikir sini, ya. Dan itu menurunkan imun. Ya, sekarang sementara kita harus meningkatkan imun. Berarti yang dinaikkan apa? Iman. Ya kan? Doa, bahkan ada yang berpuasa, ya kan? Kita minta langsung, tiap hari kita minta kepada Tuhan. Dan sebenarnya ada saatnya kita nggak minta, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu yang bisa kami bagikan pada pagi hari ini. Tetap percaya saudara, jangan sampai Yesus merasa lapar saudara melihat kita. Ya kan? Ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Saudara, saya percaya kita orang-orang yang berbuah, yang memberikan dampak di dalam hidup ini selama kita menumpang di dunia ini. Karena memang kewargaan kita bukan di sini, kewargaan kita di surga, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh senantiasa mengingatkan kami kembali, membuat kami kembali lagi di-refresh oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami berbuah, bukan hanya kelihatan, bukan hanya daun-daun saja Tuhan, tapi ada buah Engkau temukan dalam kehidupan kami. Bahkan ada tanda-tanda untuk berbuah itu Tuhan. Dan Engkau tidak memotong kami Tuhan, bahkan mengutuk kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami bukan orang yang bimbang pada pagi hari ini. Karena orang yang bimbang tidak pernah tenang dalam hidupnya. Untuk itu kami mau percaya kepada Tuhan. Dan kami Tuhan mau lepaskan roh pengampunan. Jika dalam diri kami mungkin ada sesuatu yang kami simpan saat ini Tuhan. Siapapun kami mau lepaskan Tuhan. Karena Engkau yang sudah juga mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Tuhan. Yes. Ya, ini diborong semua nih. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ya, pengumuman seperti biasa bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan persembahan, ya, mengembalikan haknya Tuhan, bisa langsung menghubungi Bendahara Ibu Indah Yanti, ya. Demikian pengumuman kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang butuh topangan doa, bisa nanti di messenger ke kita. Bahkan selalu kita doakan di mesbah malam setiap jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan setiap malam saudara, jam 8 malam. Kita ada doa, ada pujian, penyembahan, bahkan ada dengar firman Tuhan. Dan kalau ada topik-topik doa, boleh di WA atau di messenger ke Bapak John atau ke saya. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar
kita tundukkan kepala, kita mau naikkan doa sapaan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh ucapan syukur, penuh berkat yang kita terima dari Tuhan, khususnya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan bersapa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kembali Engkau dapati kami di hadapan-Mu. Kami datang untuk memuji-Mu, kami datang untuk menyembah-Mu. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, dan di hati jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas kasih dan rahmat yang besar dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan bagi kami kesehatan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan, pertolongan, dan damai sejahtera. Olehnya kami boleh datang dan memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas semua yang Tuhan sediakan bagi kami, kebutuhan kami hari lepas hari. Terlebih kebutuhan rohani kami. Tuhan, terima kasih. Kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan menetapkan kami untuk kami boleh menerima berkat kembali pada pagi hari ini menjelang siang. Tuhan, Engkaulah yang akan terus menyertai kami, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, senantiasa kami diperkaya dengan perbendaharaan firman-Mu, dan lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat, kami semua diberkati oleh Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Bahkan kami percaya semua ibadah yang boleh naik ke hadapan-Mu hari ini, dimanapun anak-anak-Mu beribadah, di sana Engkau hadir memberkati juga. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami naikkan doa kami, memohon campur tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kondisi kesehatan yang terganggu atau mungkin mengalami terpapar oleh pandemi virus 19 ini. Tuhan, kami tetap berseru kepadamu bahwa Engkau adalah penyembuh ajaib, Engkau adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut, Engkau Tuhan yang telah menyelesaikannya bagi kami di kayu salib. Tak kala waktu kami boleh mengalami, kami masih mengalami semua problem penyakit kami, karena kami masih ada dalam tubuh jasmani ini. Tapi rohani kami pagi hari ini kembali disegarkan, dan kami terus berharap kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang berkata, apabila kami datang berdoa kepadamu, Engkau mendengarkan doa kami. Apabila kami sungguh-sungguh percaya dan mencari Engkau, Engkau Tuhan memberi diri bagi kami untuk kami temukan. Dengan demikian, apa yang menjadi kerinduan dan doa kami kepadamu, tak kala waktu kami mengimani, maka hal itu sudah terjadi, bahwa Tuhan sudah menjawab doa kami. Tuhan, terima kasih, dan kami naikkan doa kami bagi yang sakit, dipulihkan, disembuhkan kembali di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Dan kami juga berdoa supaya semua kami senantiasa terpelihara dalam Tuhan, perekonomian kami senantiasa dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan semua usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kami perbuat diberkati oleh Tuhan, berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dari tempat ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, yang mengarahkan hati kepada Tuhan, yang senantiasa hati tertuju kepadamu, maka Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber hidup yang senantiasa menjawab, mendengarkan doa, dan menjawab serta memelihara dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Doa kami diberkati semua jemaat-Mu, diberkati semua kami yang boleh hadir bersama-sama di ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan tetap kami doakan yang terpapar oleh virus supaya segera boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, dan tentunya pengharapan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia, dan Engkaulah Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk bangsa kami dan negara kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di mana doa anak-anak-Mu naik, di situ Engkau Tuhan bertindak dengan cara-Mu, khususnya di bangsa kami Indonesia, supaya terjadi pemulihan atas bangsa Indonesia ini, pemulihan dari pandemi, pemulihan dari perekonomian, pemulihan dari semua, bahkan pemulihan untuk keluarga. Dan Tuhanlah yang ada mendengarkan doa kami, yang senantiasa menjawab, dan tak kala waktu kami berseru, Engkau Tuhan yang jawab doa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan
bangsa kami, mulai dari presiden sampai kepada pemerintahan yang terendah, dan juga semua perwakilan, bahkan menteri-menteri kabinet, juga sistem keamanan Polri dan TNI. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya sesuai dengan kasih setiamu yang menjawab doa kami, bangsa ini mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kepadamu kami naikkan seruan kami. Dan tentunya kami percaya kalau sepanjang hari ini masih akan ada ibadah yang berlangsung. Dan apa saja yang diperbuat anak-anak Tuhan di dalam menyampaikan isi hati, menyampaikan kebenaran, menaikkan doa, Tuhan adalah sumber yang senantiasa mendengarkan doa kami, yang menjawab doa kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan kami akan akhiri tentunya ibadat kami, dan kami akan tutup dan kami naikkan doa kami di dalam satu nama yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku, mari arahkan hati kita, angkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih yang besar, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus cukup buat saudara. Karena itu, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera dari kekal sampai kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.